postmortem and what's next ya. Jadi kalau di di dunia forensik ya, postmortem itu merupakan hal-hal yang ditemukan ya, atau data-data fisik yang diperoleh melalui personal identification ya, setelah kejadian gitu ya. Kan ada istilah antemortem dan juga postmortem. Jadi kalau antemortem itu sebelum ya, data-data fisiknya seperti apa gitu ya. Misal rambutnya warna apa gitu ya, matanya seperti apa, kulitnya seperti apa gitu ya. Kemudian postmortem itu setelahnya. Jadi ketika misal untuk korban kecelakaan pesawat gitu ya kan, jatuh di laut gitu ya. Nah, itu pasti ciri-ciri fisiknya rusak. Nah, makanya dibutuhkan antemortem ya. Antemortem ini digunakan untuk melakukan perbandingan dengan hasil temuannya oleh tim forensik ya. Dalam hal ini postmortemnya. Nah, kalau terjadi kecocokan antara antemortem dengan postmortem, maka data tersebut dinyatakan cocok dan status korban teridentifikasi kan gitu. Nah, namun pada kali ini kita tidak membahas secara detail mengenai forensik ya. Namun kita kaitkan dengan pemrograman game ini sebenarnya seperti apa gitu. Nah, di outlines-nya ya, yang di awal kita akan membahas mengenai self-evaluation ya, atau postmortem ya, atau bahasa kerennya ini melakukan muhasabah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu what's next, jadi reminders, di apa yang harus kita lakukan gitu ya, dari apa yang sudah kita perbuat ya, tentunya dengan melakukan improvement, perbaikan. Kemudian input from industry itu kalau dari sisi industri ya, untuk pemrograman game ini seperti apa sih gitu ya. Kemudian research topic ya, ini untuk teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian, nanti akan kita diskusikan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan game ini ya. Ini saya ambil ya dari Ralph Moorbaker ya, susah banget ini nyebutnya. Ini dari University of Queensland ya, mengenai postmortem and lesson learned. Jadi pelajaran apa yang dapat kita petik ya, hikmah apa yang dapat kita petik dari materi-materi yang sudah kita pelajari pada satu semester ini. Postmortem ya, postmortem. Tempus fugit ya, dari teman-teman ada yang tahu istilah ini? Tempus fugit itu apa? Masih asing, Pak. Masih asing ya. Jadi tempus fugit ini merupakan bahasa Latin ya. Bahasa Latin. Bahasa Latin yang artinya yaitu waktu yang terbang ya, atau waktu yang menghilang gitu kan. Waktu yang menghilang. Kalau disusun menjadi kalimat ya, ada bahasa Latin menyebut bahwa sed fugit interea, fugit irreparable tempus ya. Jadi sementara ini waktu yang tidak bisa diganti menghilang. Jadi dari waktu yang sudah berlalu ya, itu kita tidak bisa kembali. Jadi sebagai pelajaran kita ke depan ya, untuk melakukan improvement, perbaikan, itu seharusnya seperti apa. Ya, kecuali kalau punya pintu Doraemon gitu kan, itu bisa kembali ke masa lalu. Jadi tempus fugit itu waktu menghilang ya. Jadi kita semaksimal mungkin memanfaatkan waktunya ada untuk produktivitas ya. Dan seperti saat ini ya, walaupun di tempat masing-masing ya, teman-teman harus bisa melakukan hal-hal produktif dan bermanfaat ya, terutama untuk diri sendiri atau masyarakat sekitar gitu ya. Nah, namun kenyataannya ya, ini realitanya tidak
seindah harapan gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih bisa seperti ini gitu ya, dan harusnya seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, tentunya yang berkaitan dengan pemrograman game ya, dan itu bisa teman-teman translate ya, terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Postmortem review ya. Jadi kalau menurut Wikipedia ya, ini silakan nanti dibuka. Postmortem ini merupakan proses usually performed at the conclusion of a project ya, to determine and analyze elements of the project that were successful and unsuccessful. Jadi suatu proses ya, biasanya dilakukan pada akhir suatu proyek untuk menentukan dan menganalisis unsur-unsur proyek yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi kalau untuk di misal di Scrum ya, di Scrum itu ada apa? Scrum retrospektif ya, yaitu kan mengevaluasi keseluruhan sprint itu seperti apa gitu ya. Nah, ini seperti itu kurang lebih ya. In agile methodologies, this process is conducted more frequently. Ini tadi sudah disebutkan ya, Scrum retrospektif at the end of each sprint. Ya, jadi kalau di Scrum itu di akhir kan ada step namanya Scrum retrospektif. Kalau setiap hari namanya Scrum daily kan gitu. Ya. Jadi tujuannya apa? Kita melakukan retrospektif atau review dan lain sebagainya itu. Ya, yang pertama kita dapat memetik pelajaran yang diambil ya dari langkah-langkah yang sudah kita tempuh itu baik buruknya di mana ya, sehingga dapat kita lakukan improvementnya ya, perbaikan secara terus-menerus, sustainability ya, keberlangsungan sebuah project atau produk yang baik itu selalu dilakukan review ya. Nah, di dalam kita melakukan review apabila terutama untuk tim ya, kita tidak bisa untuk saling menyalahkan ya, sebaiknya introspeksi diri, apakah ini kesalahan dari diri saya masing-masing atau seperti apa ya. Kita tidak perlu menyalahkan. Nah, di situ inti kesolidan ya, kekukuhan suatu tim itu di situ ya. Kalau ada yang tidak bisa ya disupport ya. Ketika diperingatkan itu tidak bisa ya itu sudah kemauan dia sendiri, berarti memang wataknya seperti itu kan ya. Oke. Nah, mengenai sprint retrospektif ini ya, jadi kita melakukan perbaikan ya dari sprint-sprint sebelumnya ya, itu seperti apa, kemudian hal-hal baiknya seperti apa, hal-hal negatifnya seperti apa ya, kemudian ketika sudah kita ketahui sesuatu tersebut ya, kita dapat melakukan improvement di sprint berikutnya ya, dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini hal-hal yang dapat kita lakukan ya pada saat post-mortem review ya. Jadi apakah tujuannya sudah tercapai atau di awal kita sudah menetapkan tujuannya kita apa gitu ya. Apakah langkah-langkah yang sudah kita susun ya atau strategi yang kita susun ini sudah berhasil atau belum. Kemudian bila belum berhasil, strategi atau langkah mana saja yang tidak berjalan ya atau tidak dilakukan ya, itu kenapa. Nah, itu hal-hal detail seperti itu ya, ketika kita melakukan sebuah project terutama di game ya, itu harus kita rinci ya, harus kita dokumentasikan satu persatu. Nah, tujuannya supaya ketika kedepannya kita akan melakukan project sejenis ya atau yang mirip, nah kita bisa melakukan mitigasi risikonya. Oh, kalau
kejadiannya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu sudah ada ancang-ancang ya. Gitu. Nah, ini contoh kasus ya, contoh kasus untuk postmortem review ya. Ya di sini misal pertanyaannya adalah apakah Anda mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan ya? Apakah sudah tercapai tujuannya atau belum gitu ya? Nah, jadi biasanya ini ada beberapa, terutama di awal-awal ya, ini sebagian besar tujuan itu tidak tercapai ya dari apa yang sudah ditetapkan. Nah, pada awalnya satu tim ya atau kelompok itu punya tujuan untuk membuat game RPG ya, dengan game plan ya, story, prosedur yang sudah disusun secara runut dan baik ya, dan seimbang juga untuk gameplaynya. Nah, dari game yang sudah dirancang itu tadi, satu tim itu akan membuat ya sebanyak 5 level, katakanlah seperti itu ya, untuk menyampaikan keseluruhan cerita ya dari awal sampai akhir kepada pemain, dan juga sinematografinya seperti apa gitu ya, penyampaian peristiwanya seperti apa yang terjadi dalam game itu seperti apa. Nah, itu sudah dibahas di awal misalnya. Ketika di dalam tim itu dihadapi dengan pengurangan level ya, misal yang dikerjakan hanya tercapai 2 level, katakanlah seperti itu, karena mungkin tadi ada yang disampaikan oleh teman-teman kendala waktu ya, terus ada project tugas lainnya. Nah, jadi hanya tercapai 2 level. Jadi di sini sinematografi juga jadi hal yang membosankan ya, terkait penggunaan game mesinnya ya. Jadi kurang dialog dan juga ada adegan-adegan yang dipotong. Jadi tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan di awal. Nah, keseimbangan gameplay ini jadi dipertanyakan ya, karena setiap gameplay yang sudah dirancang tadi belum diuji ya secara menyeluruh ya, dan sebagian besar elemen yang dibuat itu dalam jangka waktu yang singkat belum sesuai dengan ekspektasi ya, karena melihat deadline ini harus jadi gitu. Jadi mengesampingkan kualitas. Nah, selain masalah teknis seperti itu ya, ada juga biasanya di dalam suatu kelompok ya, satu kelompok itu yang tidak berkontribusi kan seperti itu ya. Nah, ini masalah utama ya, biasanya yang masalah klasik gitu ya, itu biasanya terkait dengan manajemen waktu gitu tadi ya. Manajemen waktu ini masalah utama proyek ya, tidak hanya untuk proyek tugas besar, tapi juga proyek-proyek lainnya ya. Ini hampir mendominasi. Nah, kenapa masalah manajemen waktu ini menjadi hal yang krusial ya? Jadi biasanya setiap orang ini punya jadwal yang berbeda-beda ya, kesehariannya seperti apa, prioritas masing-masing ini seperti apa, ada hal-hal pribadi yang tidak bisa disampaikan, ada masalah pribadi yang tidak bisa disampaikan. Nah, mungkin terkait dan berdampak kepada waktu kan seperti itu. Nah, ini tentunya harus disepakati ya di awal, kalau ada hal-hal seperti ini kita sebaiknya seperti apa gitu ya. Jadi ada kesepakatan timnya. Halo, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau seperti ini ya, langkahnya seperti apa ya kalau kita supaya berhasil gitu kan, supaya berhasil. Jadi di awal ya kita konsep dulu ya, konsep dulu, pikir baik-baik, narasinya seperti apa ya, game plan secara detail ya, secara detail game plan-nya seperti apa, narasinya seperti apa, aset-aset pentingnya itu seperti apa ya. Sehingga ketika ada perbedaan ide ya, di perbedaan ide dalam suatu tim ya, di awal itu sudah dilakukan clearance ya, sudah jelas gitu ya, jadi tidak di tengah-tengah.
seperti itu. Jadi kita susun, nanti kalau di tengah-tengah pada saat pengerjaan proyek ada kendala seperti ini, sebaiknya kita gimana, dan seterusnya. Jadi kita sudah sepakati di awal di situ. Jadi sudah ada deal-nya gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang bisa menjadi atau tools yang bisa menjadi acuan ya ketika kita mengambil sebuah lesson learn ya. Jadi yang pertama ini bagaimana kita dapat mendekati ya atau melakukan pendekatan pada proyek berikutnya secara berbeda ya. Tentunya dengan melakukan improvement itu seperti apa. Kemudian langkah-langkah apa saja yang sebaiknya kita lakukan secara berbeda dan bagaimana caranya. Kemudian langkah apa saja yang sebaiknya tidak disertakan ya dan mengapa tidak disertakan. Kemudian langkah apa lagi yang sebaiknya disertakan di dalam proses desain kita dan mengapa. Jadi setiap pernyataan ya itu harus kita berikan asumsi-asumsinya gitu ya. Ada asumsi positif, ada asumsi negatif ya. Jadi kita sudah siap sejak awal gitu ya. Ini kalau di Scrum ya, ini ada di tahap Scrum Plan ya, di tahap awal. Oke, ini contoh-contoh lainnya ya, contoh-contoh pertanyaan. Misalnya, langkah apa yang akan Anda lakukan secara berbeda? Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, ini if I am going ya, jika saya akan mengerjakan proyek game lain, saya ingin memiliki tujuan yang lebih realistis ya, dan manajemen waktu yang lebih baik. Jadi harus realistis ya. Jadi kadang antara idealis dengan realistis itu tidak sejalan. Tapi kalau idealis dengan realistis, nah itu akan lebih bagus. Nah ini terjadi dalam hal dunia akademis dan juga praktis ya. Jadi kalau akademis itu pasti yang idealis, sedangkan praktis itu pasti realistis ya. Yang penting secara ekonomi dia besar gitu. Mungkin seperti itu. Nah, dari pengalaman proyek ya, jangan terlalu ambisius ya ketika menetapkan sebuah goal atau tujuan gitu ya. Pertimbangkan juga kemampuan kelompok ya, tim, dan juga batasan waktu proyeknya itu seperti apa, berapa waktu lamanya. Jadi kita bersifat realistis saja ya, kemampuan timnya seperti apa, kemudian batasan waktunya seperti apa. Ya. Nah, dalam proyek berikutnya ya, lalu buat lingkup ya, lingkup atau batasan-batasan yang realistis yang bisa diterapkan untuk tim, untuk kelompok itu sejauh mana gitu ya. Nah, manajemen waktu di sini ya sangat penting untuk menyelesaikan proyek ya, supaya tepat waktu. Ini kalau teman-teman sudah dihadapkan dengan lelang ya, lelang itu biasanya kalau melebihi deadline itu pasti ada denda ya. Nah, itu kalau sudah terkait dengan anggaran, nah itu sudah pusing biasanya kan. Nah, ini hal-hal yang bisa kita minimalisir ya supaya tidak terjadi. Itu tadi dari sisi manajemen waktunya seperti apa ya, kemampuan kelompoknya seperti apa, batasan waktu proyeknya seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ketika akan melakukan perbaikan ya, nah itu teman-teman bisa melihat dari sisi tersebut. Nah, untuk dengan meningkatkan manajemen waktu ya, itu diharapkan semua orang yang terlibat di dalam tim proyek itu dapat mengurangi kecenderungan mereka ya untuk menunda-nunda dan juga untuk mengerjakan proyek yang dengan lebih efektif gitu ya. Nah, di sisi lain ya manajemen waktu ya kelompok dapat mengalami peningkatan dengan menetapkan jadwal yang lebih realistis ya kepada anggota kelompok dan mendistribusikan beban kerja ya workload secara lebih merata di antara kelompok. Jadi tidak ada yang timpang ya. Ada yang hanya leha-leha dia dapat nilai dan lain sebagainya gitu. Nah, jika kelompok ya dia memiliki manajemen waktu yang baik ya,
Nah, ini akan berakibat kepada langkah-langkah dalam proses desain game ini dapat dilakukan secara efektif dengan melihat user experience-nya seperti apa, level game-nya seperti apa, kemudian game testing-nya seperti apa. Nah, dengan 3 faktor itu tadi ya, pengalaman pengguna, user experience, kemudian level game, dan juga game testing, play testing ini ya, sehingga didapatkan game quality ya, kualitas gamenya itu meningkat secara terus-menerus ya. Ini kalau di dunia industri pastinya berpengaruh kepada user ya, pada user. Oke. Lalu apa selanjutnya? Apa yang dapat kita terapkan gitu kan? Nah, ini input dari industri ya. Programmer yang baik itu susah ditemukan ya. Programmer yang baik itu susah ditemukan. Dia harus memahami fisika, ya, vektor, matriks, algoritma, struktur data. Nah, ini jarang biasanya ya. Nah, ini keunggulan teman-teman ini di sini ya, sudah mempelajari algoritma misalnya, kemudian mempelajari struktur data, fisika. Nah, itu dapat dikatakan sebagai good programmer. Kemudian harus memiliki pengalaman dalam proyek game. Ini kalau teman-teman kedepannya akan akan nyemplung ya ke dalam profesional di bidang game. Nah, tentunya mumpung masih menjadi mahasiswa, banyaklah lakukan proyek game gitu kan. Oke, silakan. Jadi desainer game yang baik itu juga bahkan sulit ditemukan gitu ya. Walaupun lulusan di bidang IT ini banyak, tapi yang profesional itu sedikit ya. Nah, itu hal-hal yang kritis ya di dunia industri ini sebenarnya seperti ini. Kemudian untuk penelitian ya, possible research ideas ya. Jadi ide-ide apa yang kemungkinan bisa ya dilakukan untuk penelitian. Ya, ini terutama berguna sekali untuk teman-teman yang akan mengambil topik tugas akhir gitu ya. Jadi yang pertama ini dapat menerapkan algoritma atau teknik-teknik ya yang state of the art ya, ada unsur kebaruannya, novelty-nya untuk konteks pengembangan game. Nah, ini misalnya untuk software, product line, dan refactoring game seperti apa. Ini teman-teman bisa melihat jurnal hasil penelitian itu di Scholar ya, scholar.google.com. Kemudian yang kedua ini terkait proses maturity in local game studios. Ya, jadi proses kematangan di dalam studio game lokal. Ini biasanya terkait dengan kualitas ya, kualitas sebuah organisasi ya. Pada sebuah organisasi untuk jaminan kualitasnya itu seperti apa ya. Contohnya di sini digital game maturity model ya, untuk mengukur level kematangan di perusahaan game kecil di Indonesia. Itu misalnya seperti itu. Kemudian game based learning nih, ini topik-topiknya ya, topik-topik misal untuk game based learning, pembelajaran berbasis game ya, misalnya untuk mengenalkan computational thinking skill to grade school children using game gitu misalnya. Kalau teman-teman dulu kan pernah dapat mata kuliah berpikir komputasi ya, nah itu bagaimana diterapkan ke dalam anak-anak misal TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu cara-caranya seperti apa sih dengan pendekatan game ini? Nah, itu menjadi topik yang menarik. Kemudian ada unsur gamification ya. Gamification ini dampak ya, dampak ketika kita melakukan gamification atau apa ya? Misal ketika teman-teman ini main tanam sopi gitu ya. Tanam sopi itu kan sering kalau disiram pohonnya itu sering nambah poin ya, nambah koin. Nah, itu unsur gamification itu seperti itu. Dan juga hal-hal lainnya ya. Bisa diselipkan untuk game artificial intelligence itu juga bisa gitu ya. Bagaimana melakukan prediksi atau pola dari si pemain ini seperti apa sih gitu kan.
dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh untuk penerapan game AI ya, game artificial intelligence. Di sini dia menggunakan fase, ini algoritma ya, fase function neural networks ini untuk mengontrol karakter gitu misalnya ya. Oke, ini peneliti dari Edinburgh ya. Jika dia lari itu seperti apa, ke belakang itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, di akhir itu diharapkan ya tim kelompok yang sudah solid saat ini ya tidak hanya berakhir untuk tugas kelompok saja ya. Jadi bisa berkelanjutan gitu ya untuk melanjutkan project game yang sudah teman-teman buat. Itu sayang sekali kalau berhenti sampai di sini ya. Akan lebih baik jika sampai dengan studio game katakanlah seperti itu ya. Nanti bisa ikut inkubator bisnis atau kompetisi bisnis dan lain sebagainya, atau cari pendanaan funding ya untuk membuat startup. Nah, teman-teman kalau yang interest ke menjadi technopreneurship, nah itu bisa dilanjutkan di situ. Kemudian teman-teman juga harus memiliki produk ya dan masukkan ke portfolio dan juga CV-nya teman-teman. Yang itu sebagai modal awal ya, mumpung masih menjadi mahasiswa, kumpulkan produk-produk ya, hasilkan produk-produk sebanyak mungkin ya. Jadi buat apa kita lulus kalau kita belum punya sesuatu yang hasil dari karya cipta kita sendiri gitu ya. Kalau kita sudah punya modal ya, dalam hal ini skill, produk dan lain sebagainya, kita akan pede di dunia industri gitu kan. Kemudian bekerja atau magang di game studio ya, silakan. Jadi teman-teman harus nyemplung penerapan di game studio itu seperti apa sih gitu. Jadi tidak hanya sebagai konten kreator game saja ya, tapi juga teman-teman juga bisa membuat ya, memproduksi game ya. Itu. Kemudian cari topik terkait dengan penelitian ya. Jangan menunggu waktu ketika pada saat ambil TA gitu ya. Jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah bisa ancang-ancang, oh saya senang nih di game ya, topik penelitiannya cocok apa ya. Nah itu bisa sudah jadi dipikirkan sejak sekarang. Kemudian yang terakhir ini yang paling asik ya, paling asik ini main game lebih banyak gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita menjadi content creator, tapi sampai sejauh mana kita menjadi content creator, nah itu pertanyaannya. Apakah kita hanya menikmati game-game yang sudah dibuat oleh orang lain, atau kita bisa juga memproduksi game sendiri gitu kan. Nah itu kelebihan teman-teman ketika sudah mendapatkan teori dari pemrograman game ini gitu ya. Oke, dari sini teman-teman ada yang bertanya, didiskusikan atau seperti apa, silakan